من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته الأحمديين وأزواجه اللاتي تشرفت بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم العالمين. أما بعد, segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersesuaian selalu bersama Rasulullah, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah membantu Nabi Muhammad SAW, penutup segala nabi dan rasul-rasul, dan juga untuk kepada segala utusan Tuhan sekalian alam. Adapun sesudah ini bermula, ini adalah sebagian manaqib ummul mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dengan meridhoinya bagi orang-orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda umurnya Nabi sama Sayyidah Khadijah itu 15 tahun lebih tua. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Artinya sebelum itu Sayyidah Khadijah ini adalah majikan atau bosnya Rasulullah pada zahirnya.
ingin minta bantuan kepada Nabi untuk dibawa dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya namanya Maisarah. Nah ini Maisarah ini bebinian kan lakian. Salah. Ada mungkin Nabi berkhalat dengan bebinian semasa perjalanan. Maisarah ini lelakian buai. Nah, karena ada nama dalam bahasa Arab itu bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Ya, kayak Talha. Jangan mentang-mentang ada haknya itu bebinian. Nah, memang kebanyakan Maisarah nama perempuan, tapi yang di sini laki-laki itu yang utama. Nah, kalau perempuan kita mikirnya sih enggak, ya, maksud Nabi berduaan begitu sama perempuan. Nah, ini laki-laki. Sampai ini paham ya. Nah, supaya kita berkembang pikiran kita tenang. Maisarah ini adalah laki-laki supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Karena Nabi ini dijaga mulai dulu, bahkan mulai lahirnya, dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bersalawat-salawat dengan bebinian yang bukan mahram. Nah itu, ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang, gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta. Dan Baginda Al-Amin ditambah lagi cerita dari Maisarah. Nah, pembantu yang laki-laki tadi akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Al-Amin dalam perjalanan. Ini Nabi belum diangkat, belum diberi risalah, ya, belum diangkat menjadi Nabi, tapi sudah terlihat tanda-tanda orang ini bukan orang sembarangan. Maka Maisarah menceritakan tentang apa yang terjadi selama dalam perjalanan. Berdagang ke negeri Syam, di antaranya awan yang menaungi selamat dalam perjalanan. Jadi kalau dari Hijaz ke Syam itu ini cukup jauh. Nah, negeri yang kedatangan tamu dari Palestina itu termasuk Syam, Jordan, Syam. Dari Makkah itu lumayan. Naik pesawat itu masih sekitar 5-6 jam, masih lumayan lama. Ya, apalagi naik onta. Wah, lama sekali. Jadi cukup lama itu Maisarah, ya, berkumpul dengan Nabi dan melihat apa-apa yang terjadi selama dalam perjalanan. Nah, jadi selama itu juga awan itu tetap menaungi rombongan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, tafadhal ya. Masyaallah, terima. Si Ahmad. Naam. Masyaallah. Ahmad. Terima. Naqra شوية من وراء سيدة خديجة.
Sayyidah Khadijah Al-Kubra Bilullah Al-Wala Alhamdulillah Setelah insyaAllah ahli ilmu itu silakan mungkin kemudian ini belum nikah ini kok kasih puja makanya sebelah kamu insyaAllah aktif jadi orang Indonesia siapa tahu kan nah udah siap Bismillah nah ini mawar saya Zobar bisa saya bisa bantu. Nah jadi kemuliaan atau keajaiban, kenapa belum dibilang mukjizat? Kenapa belum dibilang mukjizat? Karena belum diangkat menjadi nabi. Sesuatu yang ganjil, yang ajaib terjadi kepada Nabi disebut adalah jadi kita ketika misalnya orang sekarang tapi kadang-kadang dapat mukjizat, Nabi bukan mukjizat tuh kalau selain Nabi mah apa dong? Karomah tuh wali-wali orang biasa itu ikhlas ya. Aku dapat mukjizat. Nabi bukan, nah itu mukjizat khusus untuk Nabi. Nah ketika itu Nabi belum diangkat maka disebut keajaiban. Nah, sudah terlihat ya. Kemudian onta yang tunduk dan patuh kadang-kadang dikendalikan. Nah itu karena susah. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mungkin kalau ya sebulan kurang dari sebulan sudah sampai. Tidak mendapatkan rintangan yang begitu berarti. Mendengar cerita yang demikian itu maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah. Nah ini baru beginian nih. Ini Nafisah ngarang bedi perempuan. Kenapa ya? Karena binti. Tadi kan Maisarah, tidak ada bintinya kan? Nah ini binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menikah engkau daripada apakah yang mencegah, nah ini bahasa Melayu Pak Bu Aina, apakah yang menegah engkau daripada perkawin? Nah jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Itu alasannya, jadi belum nikah saat itu. Nabi itu belum diisi apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak keturunannya mulia, akhlaknya baik, apa lagi nih bacanya? Baik orangnya, baik rupanya, cantik dan kaya raya. Masya Allah, lengkap. Udah baik akhlaknya, cantik rupawan dan kaya raya. Memang ini adalah tipe yang ideal. Kalau ada yang begitu lengkap. Nah, dari engkau jawaban baginda. Jadi ini laki-laki yang dilamar. Menginginkan diri engkau ya Rasulullah. Ada orang seperti itu, bagaimana seandainya ada? Kata Nafisah. Dijawab baginda, siapa orangnya? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku
lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, nah, apalagi ini bagus dan terpelihara dari pekerjaan-pekerjaan kaum jahiliyah. Artinya berarti nggak nyembah-nyembah berhala Sayyidah Khadijah ini, terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah, karena kaum jahiliyah itu yang paling besar ya maksiatnya adalah menyembah selain daripada Allah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriyah Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku itu Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji. Nah, tuh perhatikan santri putra ya, namun kada bisa apa-apa, kada masalah, akhlak baiki, mudah-mudahan dapat yang kayak Khadijah nih. Nah, berarti janda loh Ustaz ya. Urusan itu urusan Allah ya kan. Yang penting kita memperbaiki akhlak, jangan dia niat memperbaiki akhlak supaya dapat bini. Nah, memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa di perjalanannya, begitu panjang. Kita akan ringkas-ringkas sedikit. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu awal-awal orang yang masuk Islam. Nah, awwalu man dakhalat Islam minal mu'minat. Mukminin laki-laki, mukminat perempuan. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi ya, dengan menikah dengan Sayyidah Khadijah ini, Rasulullah itu teringankan, karena luar biasa dakwah Nabi di awal itu mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa dari kafir kaum Quraisy. Ya, ajaran baru yang sangat ditolak oleh mereka. Karena apa? Menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Sedangkan mereka saat itu menyembah banyak Tuhan, percaya kepada Allah tetapi percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini semuanya diberantas oleh Nabi dengan ajaran Islam, ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan adanya Khadijah di samping beliau, maka teringankan beban itu. Nah, ini pesan kepada kaum Hawa. Nah, bagaimana teladan Sayyidah Khadijah ini meringankan beban daripada suami. Apapun pekerjaan suami yang jelas halal, ya, tidak bermaksiat kepada Allah, maka didukung dan dihibur. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang tugasnya itu sebagai ojol, Bu. Ulun pernah bertemu dengan orang seperti 3 hari 3 malam kada pulang ke rumah. Pak, kenapa nggak pulang ke rumah? Saya malu Ustaz, belum dapat apa-apa.
belum lagi pulang ke rumah dikomeli lawan bini, Allah kasihan. Tapi Rasulullah ini merasa ringan, kenapa? Ahlan. Kenapa merasa ringan? Karena luar biasa, pulang dengan rasa capek, letih, kemudian ya dengan disambut senyuman yang luar biasa, dengan kalimat-kalimat yang halus dapat melunturkan segala letih dan beban Rasulullah saat itu. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah. Nah, itu salah satu keistimewaan ya. Istri pertama Nabi itu Sayyidah Khadijah. Beruntung, ya kan? Ya. Karena Rasulullah adalah orang yang mulia dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah. Jadi ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, ini yang pertama menyaksikan adalah Sayyidah Khadijah dan membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sampai sini karena udah datang pada guru-guru kita, masyayikh kita, dioper aja udah, ya kan? Teman enak sih. Waktukum ya al-an. Nah, illa mawa'idna. Di khamsa daqa'iq saya. Jadi ini udah datang guru kita, ada Said Joban yang mungkin nggak asing lagi bagi kita karena tahun lalu ada foto yang share di ujung sana itu. Ingat Bu? Sadri ingat nggak? Siapa kalau ingat namanya siapa? Zakarum. Itu Syekh Murad. Itu tahun lalu datang. Nah, bersama beliau juga Ustadz Joban dari Jakarta. Sekarang Syekhnya ada namanya ini samping Al-Fakir adalah Syekh Ahmad Isa. Ahmad bin Isa wala Ahmad Isa. Ahmad bin Isa. Ayo, Ahmad bin Isa. Nama beliau ini sama dengan Sayyidul Muhajir yang pertama hijrah ke negeri Yaman, ke Hadramaut dari Sadat, ya, zuriat Rasulullah Baghdad. Dari mana? Dari Irak menuju Yaman, namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, beliau juga namanya Ahmad bin Isa dan beliau juga seorang muhajir yang hijrah dari ya tempat beliau ke tempat kita. Nah, insya Allah nanti kita akan dengar penyampaian sedikit ya tentang Sayyidah Khadijah mungkin ya, kemudian akan disambung dengan penyampaian tentang keadaan saudara kita di negeri Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الكعبة الذي يأتي إليها الناس من كل فج عميق للتوبة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا